Inilah dia salah satu cara yang sangat efisien saat kalian memiliki area kecil untuk lahan parkir dan takut dengan parkiran yang membludak nantinya. Smart parkir yang dibuat oleh Arab Saudi ini merupakan salah satu terobosan yang cukup cerdas, di mana dengan mengandalkan area yang cukup kecil, di mana dia bisa memasukkan mobil banyak, lebih dari 20 mobil sekaligus, tanpa harus dia menyiapkan area yang besar. Untuk pengusaha yang memiliki lahan parkir cukup kecil, agar tidak takut parkir sembarangan dan menyebabkan kegaduhan. Gimana nih menurut kalian? Inilah dia eksperimen aneh yang dilakukan oleh seorang ilmuwan tentang bagaimana menimbang berat roh manusia. Eksperimen yang dilakukan oleh seorang dokter dari Hyper Hills dilakukan pada tahun 1907. Dokter ini membuat sebuah tempat tidur yang dirancang khusus, dan dokter ini menaruh 6 orang pasien yang saat itu sedang sekarat. Dan saat pasien sekarat itu menghembuskan nafas terakhirnya, berdasarkan hasil percobaan, pasien akan kehilangan 3/4 ons atau setara dengan 21,3 gram saat roh mereka keluar dari jasadnya. Dengan hasil uji itu, para dokter menyimpulkan bahwa roh manusia itu memiliki berat, dan hasil ujinya harus dilakukan secara alami saat manusia benar-benar menemukan ajalnya. Kalian harus hati-hati renang di sungai buatan ini kalau kalian nggak mau jadi korban. Inilah dia beberapa sungai buatan yang berbahaya. Sungai yang pertama yaitu Waterpark China. Sungai ini bernama Yulong Swiyun. Ternyata sungai buatan ini pernah memakan korban cedera hingga 44 orang pengunjung karena ombak buatannya yang menyerupai tsunami raksasa. Yang kedua yaitu Tokyo Summerland. Kolam buatan ini sangat ramai pengunjung. Terlihat di video ini pengunjung berdesak-desakan hingga airnya pun nggak kelihatan. Jadi harus berhati-hati saat membawa anak kecil ke sana dan diperhatikan agar tidak terjadi apa-apa. Kalau kolam ombak yang satu ini adalah kolam ombak buatan yang paling besar di dunia. Bahkan ombak yang dibuat itu tingginya bisa mencapai 11 kaki. Dan di sini kalian tidak disediakan ban atau pelampung untuk menikmati ombaknya. Jadi bisa bahaya banget. Gimana, kalian mau coba atau enggak? Coba kalian lihat adegan ini dan pasti buat kalian terheran-heran. Sebuah video pengetesan bodi mobil yang harganya sangat fantastis. Harga dari bodi mobilnya saja itu sebesar 25 miliar rupiah. Dan seperti ini kira-kira kekuatannya. Semua bagian bodi mobil ini dipukul menggunakan palu. Bahkan tidak hanya palu biasa, besi berukuran besar pun dipakai untuk mengetesnya. Mobil ini juga dijalankan seperti ini. Dan cara pengetesan menutup pintunya pun sangat kasar seperti ini. Tapi setelah semua dilakukan, mobil ini tampak aman-aman saja. Tidak ada terlihat penyok atau rusak. Kira-kira bodi mobil ini layak nggak dihargain segitu? Eksperimen ini terlihat mengeluarkan lava yang membentuk layaknya sebuah naga. Dan ternyata alat yang dia pakai ini cukup sederhana banget. Terlihat di video ini, seorang YouTuber membuat sebuah eksperimen yang cukup sederhana, dan dia lakukan di pasir pantai. Alat yang dibutuhkan hanya beberapa minuman bersoda dan Mentos dicampur bubuk ini nih. Setelah semuanya selesai, dia langsung mencoba untuk mengaplikasikannya. Dan lihat apa yang terjadi. Perlahan terlihat ada soda padat yang keluar dan berukuran cukup besar. Bentuk yang keluar itu seolah terlihat seperti naga yang keluar dari tanah. Banyak warganet yang berkomentar kalau eksperimen ini cukup sederhana tapi keren banget. Gimana nih, kalian mau mencoba ya nggak? Sebuah rancangan gila yang dipersiapkan oleh negara Cina untuk membantu manusia di masa depan, di mana Cina membuat matahari buatan yang sempat diluncurkan dan membuat publik dunia geger. Penelitian ini dilakukan sudah sejak lama. Pada tanggal 31 Desember 2021, Cina meluncurkan matahari buatannya dan dipamerkan pada dunia. Saat diluncurkan, matahari tersebut terlihat terang layaknya matahari asli dan terbit selama 17 menit lamanya dengan suhu
suhu 70 juta derajat Celcius. Suhu matahari buatan ini bahkan lebih panas dari matahari asli yang besarnya hanya 15 juta derajat Celcius. Matahari buatan ini dihasilkan dari tenaga reaktor nuklir advance, dan penelitian ini juga membuat manusia selangkah lebih maju untuk menciptakan energi yang bersih tak terbatas. Gimana nih menurut kalian? Penemuan fakta unik tentang piramida Giza yang menggemparkan banyak ilmuwan. Ternyata penemuan ini dapat merespon radiasi dan elektromagnetik yang terjadi di sekitarnya. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi, elektromagnetik tersebut dapat dibagi ke ruangan yang ada di dalamnya. Tapi ternyata struktur ruangan itu tertutup sangat rapat. Jadi, para peneliti tidak sanggup dan kekurangan informasi perihal penemuan ini. Dan para peneliti pun terus mencoba untuk mengungkap bagaimana respon radiasi dan elektromagnetik bisa terjadi di piramida Giza ini. Kalian kebayang nggak sehebat apa orang-orang zaman dulu sebenarnya? Ini dia alat canggih yang diciptakan oleh anak muda dan membuat banyak orang heran. Saking senengnya sama Marvel, seorang anak muda yang bernama Eric Firman menciptakan alat yang mirip tangan oktopus ini. Bahkan alat ini diciptakan untuk diberi ke seorang anak yang mengidap sindrom hypermobilitas. Bahkan 4 tentakel di alat ini bisa digerakkan hanya dengan 2 tangan saja. Dan gak kalah uniknya, alat ini bisa dipakai untuk mengangkat barang dan juga memindahkannya. Kalian wajib banget nih tahu tentang alat ini. Ini penemuan terobosan terbaru di Jepang untuk para lansia. Sebuah alat unik berbentuk menyerupai ekor robot ini bernama Arkway. Alat ini berfungsi untuk membantu para lansia agar bisa berjalan dengan mudah dan tanpa takut terjatuh. Ekor ini didesain layaknya ekor cheetah yang menggunakan ekornya untuk menjaga keseimbangan saat berlari atau memanjat. Ekor ini dibuat karena banyak banget permasalahan para lansia yang mengalami kurangnya keseimbangan saat mereka berjalan. Trik penangkapan ikan dengan jumlah ratusan ton dilakukan hanya dengan 1 jam saja. Awal mulanya mereka melepas jaring yang sangat besar ini. Lalu terlihat satu buah kapal kecil yang dipakai untuk melebarkan jangkauan jaring. Setelah itu penarikan pada jaring pun dilakukan. Dan coba kalian perhatikan hasil tangkapannya. Terlihat di situ ikan dengan jumlah ratusan ton langsung terjaring. Semua ikan mulai diangkat dan langsung masuk ke dalam penyortiran. Terlihat di sini box penyortiran awal yang penuh dengan banyak ikan. Ikan yang banyak ini langsung masuk ke ruang sortir selanjutnya. Lalu semua ikan ditata di sini untuk dibersihkan dan langsung dikemas. Hanya dengan teknik memancing memakai botol, wanita ini mampu menangkap ikan sebesar ini. Jadi, sebuah teknik sederhana yang dilakukan oleh wanita ini ternyata sangat jitu. Umpan yang dia pakai hanya daging yang dikaitkan pada kail dan botol. Lalu terlihat di video itu, dia mulai melemparkan botol itu ke sungai. Dan keesokan harinya, dia mulai mengangkat apa saja yang terperangkap di pancing botol itu. Awal mulanya terlihat beberapa lele besar yang sudah dia dapatkan. Dan lalu hal yang tak terduga pun terjadi. Salah satu botol tersebut berisi dragonfish atau ikan naga. Kira-kira ukuran ikan tersebut berkisar 1,5 meter. Terlihat di video, wanita ini cukup puas dengan hasil yang dia dapatkan. Cara jitu mencari ikan dengan umpan ular. Dan cara pertama yang dia lakukan, jadi orang ini akan memasukkan ular ke dalam lubang itu. Terlihat di situ dia mulai memasukkan ularnya secara perlahan. Terlihat ular sudah mulai masuk. Dan tidak butuh waktu lama, air terlihat mulai bergerak. Ikan pun keluar dari lubang itu. Dan hebatnya lagi, sekaligus 2 ikan yang keluar dari lubang itu. Hanya dengan waktu kurang dari 5 menit, dia sudah mendapatkan ikan yang cukup banyak. Seorang pemancing sekaligus YouTuber ini mencoba memasang GoPro di ikan monster tangkapannya. Dan setelah dipasang, ini yang terjadi.
Jadi ceritanya saat itu ia sedang memancing ikan di danau besar dekat rumahnya. Tak disangka ia mendapatkan ikan monster yang sangat besar. Lalu dia mempunyai ide untuk memasangkan GoPro ke ikan besar itu. Dan setelah GoPro dipasang, ikan pun mulai dilepaskan. Pemandangan di dalam danau pun mulai terlihat. Ternyata ikan itu mampu berenang dengan sangat seimbang. Dan ternyata dia baru menyadari banyak ikan lohan yang juga ada di danau itu. Hanya dengan kayu dan tali, anak ini mampu menangkap burung elang dengan sangat mudah. Jadi ceritanya anak ini membuat sebuah perangkap burung. Alat yang dia pakai cukup sederhana, kayu, paku, dan tali saja. Merakit jebakan ini cukup dilakukan dengan waktu 5 menit saja. Lalu anak ini mulai memasang umpannya. Ternyata umpan untuk burung elang ini adalah anak ayam. Setelah jebakan mulai terpasang, tidak butuh waktu lama, tertangkap. Coba lihat betapa mudahnya dia mendapatkan burung sebesar ini. Cuma dengan alat ini, orang ini bisa mendapatkan burung dengan sangat cepat. Jadi ceritanya orang ini membuat sebuah jebakan untuk menangkap burung. Alat yang dia pakai itu cukup sederhana. Hanya gelas plastik, tali, dan batang sapu saja. Tak butuh waktu lama, orang ini mempersiapkan jebakan itu dan dipasang di sebuah batang pohon. Lalu orang ini mulai memasukkan belalang sebagai pemancing burung untuk masuk ke perangkap itu. Tak lama orang ini pun pergi meninggalkan lokasi. Dan coba kalian lihat, tak butuh waktu lama burung pun terperangkap di jebakan itu. Orang ini membuat sebuah perangkap monster dan setelah 5 hari, apa yang dia dapatkan? Jadi ceritanya orang ini membuat sebuah perangkap dari kayu rotan dan orang sekitar menyebutnya perangkap monster. Perangkap ini sudah ditaruh berhari-hari di danau dan dia juga selalu mengecek perangkap yang dia pasang. Dan ternyata perangkap yang dia pasang itu tidak hanya satu saja, melainkan banyak. Setelah dia mengecek perangkap pertama, ternyata masih belum isi apa-apa dan dia bergegas selalu ke perangkap selanjutnya. Nah, sampailah dia di perangkap kedua. Dengan pelan-pelan dia mencoba untuk mengeceknya kembali. Dengan rasa penasaran, akhirnya dia mencoba untuk mengangkatnya. Dan ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah benda yang terlihat bergerak. Ternyata itu adalah sebuah ikan monster yang dia dapatkan. Cuma dengan alat ini doang, bapak ini mampu menangkap banyak ikan. Jadi ceritanya bapak ini membuat alat dari pipa dan kayu. Pipa yang kira-kira berukuran 2 meter diikatkan kayu pada sisi belakangnya. Setelah alat itu dirakit, si bapak mulai membawa jebakan itu ke sungai dekat rumahnya. Si bapak mulai memasangnya, dan tak selang beberapa lama, tali pada pipa pun ditarik. Dan lihat apa yang terjadi. Ikan-ikan mulai terperangkap. Dan tarikan kedua, secara sekejap, tempat bapak ini langsung full. Orang-orang ini semakin aneh-aneh aja. Jadi ceritanya, orang ini memasangkan kamera GoPro di lele jumbo raksasa. Dan apa yang terjadi? Setelah lele ini masuk ke dalam air, sepertinya lele ini keberatan beban. Lele ini pun berenang, tetapi lele ini menabrak-nabrak beberapa benda yang ada di dalam air. Sepertinya lele ini mencoba untuk menyeimbangkan. Dan lele pun terlihat sudah mulai berenang dengan sangat kencang. Tapi akhirnya menabrak juga.